Halo semua bosku, kembali lagi di Bang Ya Channel. Jadi video kali ini kita ngobrol santai aja tentang usaha perkonteran. Jadi di sini kita akan mengangkat 3 hal yang bisa membuat konter menjadi minus, merugi, bahkan bangkrut teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman semua di sini yang baru mau buka konter ataupun sudah punya konter dan sedang berjalan. Mungkin video ini bisa sedikit bermanfaat teman-teman. Sekali lagi di sini saya tidak ingin menggurui ataupun merasa yang sok paling tahu, tapi saya menjelaskan apa yang saya alami dan orang-orang sekitar saya pernah sharing kepada saya teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas 3 hal mendasar yang sering dianggap sepele, tapi ini sangat berimpact besar untuk sebuah usaha perkonteran teman-teman. Jadi yang pertama itu apa sih? Nah yang pertama adalah memaksakan lokasi yang kurang strategis teman-teman. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat teman-teman memaksakan tempat itu dibuka konter sedangkan lokasinya memang kurang strategis teman-teman. Contohnya mungkin tempat itu adalah tempat keluarga yang free sewa ataupun lahan kosong yang free sewa ataupun di depan rumah ataupun teras yang kita nggak perlu harus bayar sewa gitu teman-teman. Nah jadi mungkin seandainya usaha konter itu menjadi usaha yang kedua ataupun bukan pendapatan utama teman-teman, itu tidak masalah, mungkin hanya sampingan kayak teman-teman buka siangnya bekerja di tempat lain lalu sorenya karena free teman-teman buka konter, itu nggak apa-apa. Tapi seandainya konter ini teman-teman jadikan usaha utama atau pendapatan utama, itu saran saya lebih baik tempat dipikirkan dengan matang-matang teman-teman. Nggak apa-apa kita mengeluarkan budget lebih besar, yang penting impact ke depannya itu bisa berjalan teman-teman. Misalnya teman-teman memaksakan buka di depan rumah, sedangkan di depan rumah itu adalah mungkin di dalam gang yang sepi penduduk ataupun di tempat-tempat di jalan buntu ataupun di jalan-jalan yang memang nggak dilewatin oleh masyarakat banyak teman-teman. Mungkin ada teman-teman dapat langganan mungkin tetangga, itu pun mungkin nggak banyak, mungkin 15 sampai 20 orang aja. Tapi selebihnya untuk masyarakat umum itu kan sangat susah teman-teman. Lebih baik seandainya teman-teman mau buka konter, usahakan bagi pendapatan utama ya untuk konternya. Mungkin teman-teman bisa langsung cari tempat-tempat strategis. Contohnya memang misalnya di depan perumahan ataupun di depan jalan komplek, di depan jalan perkampungan, ataupun mungkin di jalan utama-utama tempat masyarakat beraktivitas, misalnya mau ke kantor, mau ke sekolahan, mau ke pasar, atau ke tempat hiburan-hiburan yang memang ramai teman-teman. Seperti itu. Jadi kadang tempat ini kita sepelekan, mentang-mentang kita dapat gratis ataupun kita nggak bayar sewa, kita tetap memaksakan teman-teman. Itu sangat sulit. Memang bisa, cuma mungkin persentasenya di bawah 60% untuk keberhasilannya. Seperti itu teman-teman. Nah yang kedua itu hal juga yang mungkin dibenci oleh usaha kayak kita orang konter, yaitu pelanggan ataupun konsumen berhutang. Nah mungkin ini ada sambungannya dengan yang penjelasan pertama tadi. Seandainya teman-teman mau buka di depan rumah dan langganannya itu tetangga, itu biasanya paling banyak dihutangin teman-teman. Sedangkan saat kita ingin menolak, itu biasanya kita sangat berat hati sekali ataupun kasihan untuk menolak seandainya ada tetangga yang mau ngutang dan lain. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ada tetangga yang mau ngutang token listrik atau paket data, pulsa dan lain sebagainya. Bagi teman-teman seandainya buka konter di perkampungan yang mungkin persentase masyarakat ataupun tetangga yang ngutang itu cukup tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi usahakan apalagi teman-teman baru buka, apalagi keterbatasan modal, jangan sampai mau diutangin, mau tetangga, mau keluarga. Pokoknya jangan teman-teman kasih utang dulu, bilang aja ini ingin perputarannya, karena kita butuh perputaran modal teman-teman. Seandainya teman-teman jualan pulsa, jualnya 50.000 terus diutangin, bayangkan teman-teman harus menutupin 50.000 itu dengan mungkin 50 transaksi atau mungkin bahkan 40 transaksi. Seperti itu teman-teman. Jadi hindari dulu mengutangi konsumen, apalagi teman-teman awal buka dan mungkin keterbatasan modal dan lain sebagainya. Nah yang ketiga itu adalah tidak menyediakan variasi lain teman-teman. Jadi mungkin teman-teman fokus hanya untuk jualan pulsa, token listrik ataupun paket data. Jadi hanya 3 itu mungkin kebanyakan hanya 3 itu jangan teman-teman. Jadi usahakan teman-teman sandingkan dengan lain, mungkin dengan jual beli handphone ataupun mungkin dengan servis atau dengan aksesoris yang memang sangat menyambung dengan usaha konter. Bisa teman-teman sediakan headset bluetooth, handset, kabel data, charger dan lain sebagainya. Jadi jangan teman-teman monoton ataupun
hanya buka untuk transaksi pulsa, token listrik, paket data saja, tapi teman-teman sandingkan misalnya dengan kartu perdana, voucher internet, atau pembayaran PPOB, aksesoris, mungkin dengan snack ataupun minuman dingin dan lain sebagainya. Jadi teman-teman banyakin variasinya. Jadi jangan teman-teman terlalu fokus hanya untuk menjual produk. Misalnya teman-teman mau buka agen BRI Link, nah teman-teman hanya fokus ke semua yang ada di agen BRI, misalnya pembayaran, token listrik, pulsa, paket, semuanya kan ada di agen BRI. Nah, tapi nggak teman-teman sandingkan dengan misalnya jualan aksesoris dan sebagainya, itu jangan. Saran saya disediakan aja, nggak perlu banyak, yang penting ada aja teman, misalnya handset ataupun kabel toplesan ataupun power charger dan sebagainya. Jadi kita harus lebih banyak variasi lagi. Kalau mungkin bisa kita tambahi dengan alat-alat listrik kayak lampu, kabel dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, mungkin ada yang baru buka counter dan mau buka counter, teman-teman wajib perhatikan 3 ini. Tadi yang pertama adalah lokasi strategis ataupun lokasi usaha, dan terus yang kedua adalah hindari hutang. Jadi hindari konsumen berhutang dulu teman-teman. Dan yang ketiga adalah jangan monoton ataupun hanya fokus ke sebuah produk. Jadi saran saya teman-teman terapkan 3 hal tersebut, insya Allah usaha counter teman-teman akan berjalan. Nah, untuk masalah ramai atau tidaknya itu sekali lagi tergantung rezeki, dan lebih baik perbanyak promosi, apalagi ada di zaman media sosial ya, kita harus perbanyak promosi, jangan monoton hanya mengandalkan spanduk dan lain sebagainya, tapi kita harus pintar promosi, atau kalau perlu kita bisa jualan online kayak di Facebook, di WhatsApp dan lain sebagainya. Saya rasa untuk video kali ini itu aja buat teman-teman semua. Seandainya ada kurang, bisa teman-teman tambahkan, langsung komen. Seandainya memang ada yang mau ditambahin, bisa langsung teman-teman komen, atau teman-teman ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung komen. Sekali lagi di sini video ini saya tidak ingin menggurui atau merasa sok paling tahu, tapi saya hanya menjelaskan apa yang yang pernah saya alami dan orang-orang pernah sharing kepada saya teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman semua, salam sukses, sehat selalu, jangan lupa bahagia.